Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Yahya selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 18 menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dinamika berbangsa dan bertanah air. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama adalah Saudara Hanif Abdullah Sabir, yang kedua Saudara Muhammad Finska Kakah, dan yang ketiga ada saya, Nisira Manafianti, dan keempat ada Saudari Amelia Widianti. Indonesia merupakan suatu negara, bangsa, dan tanah air. Sebelum kemerdekaan, Indonesia telah dijajah beberapa negara selama beratus-ratus tahun lamanya. Indonesia mengalami begitu banyak kesengsaraan. Fokus pemerintahan masih pada kemerdekaan sehingga belum ada pergerakan kemajuan negara. Namun, setelah kemerdekaan terjadi beberapa perubahan bagi Indonesia, baik sebagai negara, bangsa maupun tanah air, sebagai penerapan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Setiap warga negara harus menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik. Melalui pendidikan sejak dini, setiap warga negara dapat memahami apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang dapat diterima sebagai warga negara. Setelah adanya pemahaman, diharapkan seluruh warga negara dapat melaksanakan hak kewajibannya. Nah, adapun bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Finska. Kepada Saudara, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Indonesia adalah negara dengan banyak sekali kebudayaan. Dengan banyaknya kebudayaan muncul pula banyaknya perbedaan. Namun bukan berarti dengan banyak perbedaan rakyat Indonesia tidak satu. Akan tetapi persatuan bangsa Indonesia itu sangatlah kuat karena adanya rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme yang tinggi. Lalu bagaimanakah perkembangan dinamika berbangsa dan bertanah air di negara kita di Indonesia? Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini tertuju pada dinamika berbangsa dan bertanah air, serta cara untuk menjadi warga negara yang baik, serta menambah rasa kecintaan pada tanah air Indonesia. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan makalah ini kami buat adalah menambah pengetahuan yang kita miliki mengenai dinamika berbangsa dan bertanah air, sehingga dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali, Finska. Lanjut. Nah, teman-teman, kemudian kita masuk ke analisis wawancara. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa kami menggunakan metode wawancara yang juga disertai kuesioner kepada kelima responden kami. Nah, di dalam wawancara itu terdapat 7 pertanyaan yang kami berikan. Di mana pertanyaan pertama yaitu apakah kamu tahu tentang dinamika berbangsa dan bertanah air? Kedua, apakah berbangsa dan bertanah air memiliki makna yang sama? Ketiga, apakah kamu pernah mendengar tentang perubahan sikap masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bertanah air sebelum dan sesudah proklamasi? Keempat, menurutmu apakah warga Indonesia taat terhadap Pancasila? Kelima, apakah kamu tahu tentang organisasi Papua Merdeka? Keenam, menurutmu apa yang menyebabkan organisasi dan gerakan separatis lainnya terjadi di Indonesia? Dan pertanyaan terakhir, apakah yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik dalam memajukan Indonesia? Nah, berikut adalah persentase dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan 5, karena pertanyaan 1 hingga 5 itu jawabannya itu menggunakan opsi ya, tidak, atau mungkin. Di mana pertanyaan pertama itu 3 orang menjawab ya dan 2 orang menjawab tidak. Ke pertanyaan kedua itu 2 orang menjawab ya dan 3 orang menjawab tidak. Pertanyaan ketiga 3 orang menjawab ya dan 2 orang menjawab tidak. Pertanyaan keempat 1 orang menjawab ya dan 4 orang menjawab mungkin. Dan yang kelima 4 orang menjawab ya dan 1 orang menjawab tidak. Nah, dari hasil wawancara tersebut, kita memperoleh kesimpulan bahwa kelima narasumber tadi sudah dapat membedakan pengertian bangsa dan tanah air. Tetapi 3 dari 2 narasumber tidak mengetahui dengan baik tentang dinamika berbangsa dan bernegara. 4 dari 5 narasumber mengetahui mengenai gerakan Papua Merdeka yang merupakan salah satu contoh bentuk ketidakcintaan terhadap bangsa dan tanah air. Serta menurut narasumber, gerakan separatis seperti gerakan Papua Merdeka tadi dapat terjadi karena adanya kesetimpangan perlakuan pemerintah. Narasumber juga berpendapat mengenai bagaimana tindakan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang baik adalah warga negara yang menaati aturan yang ada.
Nah, adapun di bagian pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Amelia dan Saudara Hanif. Kepada Saudari Amelia, saya persilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Saudari Andri atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah dinamika berbangsa dan bertanah air. Dinamika merupakan perubahan yang selalu bergerak dinamis. Sedangkan menurut KBBI, bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal turunan, adat, bahasa, serta sejarahnya, dan memiliki pemerintahan sendiri. Tanah air adalah negeri tempat kelahiran, sehingga menurut bahasa dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika berbangsa dan bertanah air merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air yang merupakan kelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu negara dan memiliki kesamaan identitas. Berikutnya, dinamika berbangsa dan bertanah air Indonesia memiliki lintasan sejarah sebagai berikut. Yang pertama ada Kebangkitan Nasional. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang menjadi awal usaha kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Pribumi. Dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo, pergerakan usaha kemerdekaan Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan. Masyarakat mulai memahami pentingnya persatuan dan kesatuan tanpa menghiraukan perbedaan yang ada di antara mereka. Berdirinya organisasi Budi Utomo juga membuat masyarakat semakin bersemangat dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang menjadikan berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Berikutnya ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar para pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan. Sumpah Pemuda dihasilkan dalam Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda serta dibagi dalam 3 kali rapat. Sebelumnya telah dilaksanakan pula Kongres Pemuda ke-1 yang digelar mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Jakarta. Tetapi sayangnya tidak menghasilkan keputusan sehingga dilaksanakanlah Kongres Pemuda kedua ini. Kongres Pemuda kedua dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Berikutnya ada Perumusan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Perumusan Pancasila dimulai saat dibentuknya BPUPKI sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus jumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas mengenai dasar negara, dan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang RUU Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan usul tentang dasar negara Indonesia, hingga akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan menjadi dasar negara Indonesia pada sidang PPKI. Berikutnya ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta Pusat. Pembacaan proklamasi dilaksanakan oleh Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Terdapat sejumlah tokoh juga yang menyaksikan secara langsung pembacaan proklamasi ini. Setelah pembacaan proklamasi, mulai disebarkanlah kabar kemerdekaan Indonesia ke berbagai wilayah Indonesia. Sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Hanif. Kepada Saudara Hanif, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Amel atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan, yaitu perbedaan dalam diri bangsa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan, Indonesia telah dijajah lebih dari 350 tahun. Penjajahannya tentu membuat masyarakat mengalami penderitaan secara terus-menerus. Seluruh SDA dan SDM yang dimiliki dikuras oleh para penjajah sehingga mengakibatkan tekanan terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, selama masa penjajahan, mayoritas masyarakat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Asal daerah, bahasa, ras, suku, dan agama masih menjadi pembeda dalam masyarakat. Sebelum proklamasi, bangsa Indonesia tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Berbagai aturan kehidupan ditentukan oleh para penjajah. Lalu, sesudah kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk penyataan formal kemerdekaan Indonesia. Dengan telah kemerdekaannya Indonesia, membuat Indonesia dapat menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Proklamasi juga menjadi landasan hukum bagi semua bentuk peraturan dan bermacam ketentuan yang ditetapkan di Indonesia. Sejak tahun 1945 hingga 1959, Indonesia juga telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan untuk menemukan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi bangsa, negara, dan tanah air kita. Saat ini,
bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, setelah kemerdekaan, para masyarakat semakin bersatu sehingga garis perbedaan sudah tidak terlihat kembali. Sehingga hubungan sosial antar masyarakat juga semakin erat. Juga sudah tidak ada lagi perbedaan asal maupun suku. Semua sudah memahami dengan baik bahwa kita berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, menjadi warga negara yang baik sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bertanah air. Definisi warga negara menurut UUD 1945 dalam pasal 26 yang dikatakan menjadi warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya yang kedua, penduduk ialah merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang terakhir, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan melaksanakan dengan baik hak serta kewajibannya sebagai warga negara dan dapat menyesuaikan dengan berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat global. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara yang baik. Sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang dapat kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban yang kita miliki. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Andi. Terima kasih Amel dan Hanif. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu dari pendidikan kewarganegaraan, kita belajar bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, kita memerlukan pendidikan sejak dini, dan kita mempelajari apa itu dinamika berbangsa dan bertanah air, bagaimana sejarahnya, perbedaan dalam diri ketika sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, dan menjadi warga negara yang baik sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bertanah air. Sekian dari kami, kelompok 18. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas waktu untuk memperhatikan presentasi kami. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.